Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhwah Kemenak Kab Blitar. Episode kali ini bersama saya, Saniatur Rahmanita Syafitri. Tema kali ini akan membahas tentang membangun karakter unggul siswa melalui pendidikan agama. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa, menginspirasi dan penuh dengan inovasi-inovasi. Beliau adalah Kasipais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rosad MSI. Assalamualaikum Bapak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sania. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak Nje? Alhamdulillah. Sehat. Tema kali ini adalah membangun karakter unggul siswa, Bapak Nge. Nah, karena sangat menarik tema kali ini, Pak. Kalau pendidikan itu biasanya seringkali dianggap hanya soal hafalan Al-Quran, hafalan hadis, terus teori yang dari keagamaan mawon. Padahal bisa lebih dari itu, Bapak Nge. Betul sekali. Salah satunya yaitu karakter unggul siswa. Nah ini Pak, sangat menarik ini Pak. Apa yang dimaksud dengan karakter unggul dan apa ada kiat-kiat khusus dalam membangun karakter unggul siswa melalui pendidikan agama? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Sania. Karakter itu ibaratkan pondasi, ibaratkan rumah itu pondasi, ibaratkan bangunan itu pondasi. Bangunan akan mengikuti pola pondasi yang dibuat. Kalau pondasinya itu segi 5, maka bangunannya akan berbentuk segi 5. Kalau bangunannya itu pondasinya bersegi 4, maka bangunannya juga akan berbentuk segi 4. Artinya pola bangunan itu bergantung kepada pondasi yang dibuat. Demikian juga karakter. Karakter itu pondasi. Pondasi apa? Pondasi untuk kebaikan, untuk keberhasilan anak didik kita ke depannya. Lah, bicara mengenai karakter itu sangat menjadi prioritas dan menjadi program negara kita untuk pembentukan siswa-siswa kita yang berkarakter. Karena apa? Ya tadi itu sangat penting sekali, karakter itu akan menentukan masa depan anak didik kita. Lah, karakter unggul itu bagaimana? Karakter unggul itu adalah sikap, perilaku, bahkan pola pikir anak didik kita tentu saja mempunyai keunggulan daripada perilaku-perilaku yang lain. Lah, pemerintah dalam hal ini membuat SIB, Surat Edaran Bersama, antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbudrismen, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Jadi pembentukan karakter itu diatur oleh Surat Edaran Bersama 3 menteri. Kenapa 3 menteri? Karena tadi itu penting sekali untuk menentukan keberhasilan anak didik kita ke depannya. Lah, di antara yang dimuat dalam SIB itu untuk membentuk karakter unggul, karakter yang lebih baik daripada sikap perilaku yang lain itu tidak dengan cara banyak teori, tidak dengan cara yang rumit, tetapi dengan cara yang sederhana, tetapi mempunyai dampak yang sangat luar biasa ke depannya.
Apa diantaranya? Diantaranya adalah membentuk karakter anak dengan pembiasaan. Pembiasaan. Jadi anak-anak itu kita biasakan, dari kita biasakan itu harapannya ke depannya akan membentuk pola kebiasaan. Pola kebiasaan diharapkan akan membentuk kepribadian, dan kepribadian masing-masing siswa anak itu ke depannya akan menjadi peradaban. Peradaban yang baik tentu saja, peradaban yang unggul, peradaban yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, pembiasaan yang dilakukan itu harus dilakukan di satuan pendidikan. Anak-anak kita biasakan. Misalkan saja, anak-anak kita biasakan untuk berlaku jujur. Lah, jujur itu adalah salah satu aspek dari karakter anak. Pembentukan karakter di samping tadi diatur dalam surat edaran bersama juga menjadi tujuan daripada dilaksanakannya pendidikan agama. Salah satu tujuan pendidikan agama adalah membentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu tentu saja adalah karakter yang unggul. Lah, dalam akhlak yang mulia itu ada pembiasaan yang harus kita praktekkan kepada anak-anak, diantaranya adalah berlaku jujur. Ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi untuk mengaplikasikannya itu diperlukan keteladanan. Pembiasaan itu tidak hanya kita wajibkan kepada anak didik kita, tapi juga kepada semua lingkungan sekolah, termasuk dengan sistemnya. Tantangan kita ke depan tentang berperilaku jujur itu adalah diantaranya sistem kita. Misalkan saja, kemarin itu ada program berprestasi dari jalur rapor. Ketika ada wacana program prestasi dari jalur rapot, maka di situ muncul ketidakjujuran sistem dan mekanisme yang ada di satuan pendidikan. Masing-masing satuan pendidikan kemudian berlomba-lomba untuk membuat rapot yang baik dengan asumsi agar sekolahnya dikatakan sekolah yang berprestasi. Kalau kemudian tidak ada kejujuran, kemudian rapot itu tidak sesuai dengan kualifikasi anak didik kita, maka jenjang selanjutnya yang akan menjadi korban. Kan sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial, bagaimana anak-anak tidak bisa baca, tetapi lulus dengan nilai yang baik. Ini akan menjadikan sistem itu menjadi tidak stabil, akan menjadikan sistem itu tidak baik karena tidak ada kejujuran. Jadi untuk mempraktekkan kejujuran melalui pembiasaan, tidak hanya kita tuntut kepada anak didik kita, tetapi juga harus kepada semua guru, kepada semua yang ada di lingkungan satuan pendidikan, juga terhadap sistem serta mekanisme yang ada. Dan dalam pendidikan agama ini sangat ditekankan karena menjadi salah satu tujuan pendidikan, yaitu pendidikan akhlak, membentuk akhlak yang unggul, akhlak yang karimah, bahasa kita. Kenapa menjadi tujuan pendidikan agama? Karena pendidikan agama Islam itu mencakup yang pertama adalah akidah. Akidah itu masalah keyakinan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berisi syariah. Syariat itu adalah tentang tata cara kita beribadah. Dan yang ketiga itu berisikan akhlak. Akhlak itulah moral, moral etika. Dan moral etika itulah yang kita sebut dengan karakter siswa. Sehingga ini masuk cakupan pendidikan agama Islam yang harus dilakukan oleh semua
guru agama Islam. Selain itu cakupannya diantaranya adalah ada sejarah, kisah-kisah tentang perjalanan Nabi, keberhasilannya, tantangannya, juga tentang hukum-hukum. Dan kejujuran ini Mbak Sania penting, karena kalau tidak jujur kata Nabi akan menjadikan satu sikap yang tidak kondusif, akan menjadikan satu sikap yang destruktif, akan menimbulkan kejahatan-kejahatan, akan menimbulkan kecurangan-kecurangan. Karena itu dilarang oleh agama. Kata Nabi, kita tidak boleh tidak jujur, kita tidak boleh bohong, karena kebohongan itu akan mengarah kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengarahkan kita kepada neraka. Lah, ketidakjujuran ini Mbak Sania, sebagaimana tadi di sistem pendidikan kita ketika ada program siswa berprestasi dari jalur rapot, itu yang menjadi dan menanggung akibatnya adalah sekolahan selanjutnya kena imbasnya, kan begitu. Karena itu penting sekali kejujuran itu. Iya, soalnya kan banyak Pak, sekolah-sekolah itu hanya ingin reputasinya aja yang baik di masa masyarakat, di mata-mata masyarakat itu toh Pak. Dan itu dipengaruhi karena ketidakjujuran sistem, ketidakjujuran mekanisme, dan itu sangat membahayakan. Selain pembiasaan Mbak Sania, yang diperlukan dalam pembangunan karakter yang unggul melalui pendidikan agama itu adalah keteladanan. Karena itu salah satu karakter unggul siswa adalah berani mengatakan fakta yang ada. Permasalahannya sekarang, apakah anak-anak didik kita itu kita berikan keteladanan, kita berikan contoh, kita berikan uswah untuk mengatakan sesuatu yang faktual. Karena terkadang kalau kita mengatakan sesuatu yang benar tetapi membahayakan bagi orang-orang tertentu yang punya kekuasaan, maka yang salah bukan kita yang mengatakan yang benar, tetapi yang mengatakan apa adanya itu menjadi pihak yang salah. Seringkali saya katakan kejujuran itu kadang-kadang dirusak oleh lingkungan kita, karena ketika anak-anak masih di bangku sekolah, itu kita ajari, kita biasakan untuk berlaku jujur. Kemudian lingkungan kita itu seringkali saya katakan ada kucing, kita tidak berani mengatakan itu kucing karena orang lain yang berkuasa itu mengatakan anjing. Dan itulah yang menjadi salah satu kendala untuk mendidik siswa-siswa kita untuk mempunyai karakter yang baik. Salah satu aspeknya adalah kejujuran dan keberanian. Luar biasa Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, mengapa pendidikan agama dianggap penting dalam pembentukan karakter siswa Pak? Karena begini Mbak Sania, di norma kita itu ada norma etika, ada moral. Etika itu pantas tidak pantas, tetapi berlakunya adalah kondisional, kedaerahan, termasuk juga moral, itu kedaerahan. Tetapi kalau agama yang kita jadikan sumber, yang kita jadikan dasar, maka akan berlaku kepada semuanya. Moral, akhlak dalam Islam di Indonesia dengan di Amerika sama kesepakatannya. Tetapi kalau berbicara masalah moral, masalah yang dianggap baik menurut daerah tertentu, itu belum tentu baik menurut daerah yang lain. Karena itulah agama menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka pembentukan karakter siswa, karena itu bisa berlaku semuanya.
Tadi saya sampaikan di awal, Nggih. itu pemerintah mempunyai program pembentukan karakter itu kan dengan pembiasaan. Dengan pembiasaan itu diharapkan anak-anak menjadi kebiasaan. Awalnya kita paksa untuk membiasakan, lama-lama akan menjadi kebiasaan, ya kan? Dan kebiasaan itu akan menjadi karakter individu, tercipta karakter, dan antara karakter-karakter ini akan membentuk peradaban negara, peradaban dunia yang diakui oleh semua negara, semua pihak. Semua pihak, nggih Pak. Lalu bagaimana peran guru agama Pak dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa untuk guru agama sendiri? Guru agama tentu saja menjadi kewajibannya karena salah satu tujuan pendidikan agama itu adalah membentuk akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itulah yang kita sebut menjadi karakter unggul dengan berbagai macam kriteria. Karena itu guru agama selain mengajarkan harus memberikan keteladanan. Ada 3 istilah sekarang itu, ada head, ada hand, ada heart. Bagaimana secara pengetahuan, secara kognitif itu anak-anak memahami betul norma-norma itu. Norma-norma itu dipahami dan dijadikan sebagai kebutuhan yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan norma-norma baik itu, maka dia akan mendapatkan sanksi sosial. Tidak hanya mendapatkan sanksi sosial, juga akan mendapatkan sanksi kelak di akhirat. Dan itu kita pahamkan di pemahaman anak-anak. Head itu betul-betul harus kita berikan wawasan yang luas. Setelah itu tidak hanya pengetahuan, guru agama juga harus menjadikan anak-anak punya psikomotorik, hand, punya kemampuan untuk menerapkan sikap jujur itu harus didukung oleh lingkungan. Karena tidak semua orang bisa berkata jujur. Karena itu dalam norma agama Islam, kulil haq walau kana muron. Katakan yang benar, biarpun pahit. Kenapa pahit? Mungkin beresiko. Dan lingkungan kita untuk mewujudkan sikap jujur ini masih belum mendukung. Karena itu tidak cukup hanya diterapkan oleh guru agama, tetapi harus dengan lingkungan. Karena itulah pendidikan itu harus inklusif, pendidikan itu harus adaptif, pendidikan itu harus kolaboratif kepada semua pihak. Ketika anak-anak sudah mempunyai psikomotorik, punya keterampilan melaksanakan agama, menerapkan agama, maka selanjutnya anak-anak dari pemahaman dan keterampilan itu diharapkan punya sikap saling membantu, saling menolong. Dan saling membantu dan saling menolong itu juga termasuk salah satu karakter yang unggul. Ada empati antar sesama. Bapak. Kalau gini bahasanya saya tambahkan, kalau anak-anak itu tumbuh empati, saling menghargai, saling menghormati, maka tidak akan ada bullying. Bullying itu karena di antara anak-anak didik kita itu belum mempunyai empati. Pengetahuannya hanya untuk pengetahuan, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Hanya di luar saja Pak. Mungkin hanya sekilas kalau anak-anak biasanya didengar tapi hanya didengar saja, nggak dilakukan gitu loh Pak. Dan biasanya. Itu tantangan guru agama kita, karena itu ada surat edaran bersama 3 menteri itu agar perilaku-perilaku yang positif itu dibiasakan. Dan kita di jajaran pendidikan agama Islam punya juga 7 kebiasaan yang harus dipraktekkan. Yang kita kenal dengan PAIS berkarakter. Jadi PAIS berkarakter itu bisa kita maknai karakter
umum, Nggih. dan karakter itu adalah merupakan singkatan kalau di PAIS, di Nggih. Pendidikan Agama Islam. Nggih, iya Pak. Yang selanjutnya, bagaimana Bapak pendidikan agama bisa menanggapi tantangan zaman seperti krisis moral, hoax digital, atau budaya instan? Kan banyak Pak sekarang, banyak budaya-budaya yang instan, anak-anak zaman sekarang itu kan banyak Pak. Sebetulnya agama itu berlaku sepanjang masa dan Iya. bisa menyelesaikan solusi-solusi sebagaimana tadi yang Mbak Sania katakan. Nggih. Krisis moral itu terjadi karena agama hanya dijadikan pengetahuan. Hanya Iya, dibaca, hanya dibaca. hanya dipelajari, nggak sampai dalam Pak, nggih, berarti. Betul, atau ada kemungkinan agama itu dimanipulasi nilainya karena apa? Karena kepentingan nama baik lembaga. Lah kalau kemudian yang beredar sekarang ini ada anak-anak yang belum bisa baca, bagaimana dia memahami? Memahami saja itu kadang-kadang hanya digunakan untuk pengetahuan. Nggih. Seharusnya krisis-krisis itu bisa selesai dengan pendidikan agama. Kalau pendidikan agama itu betul-betul dihayati, masuk ke hati, dan kemudian diterapkan. Nggih. Tentu saja Mbak Sania ini tidak gampang. Karena apa? Seringkali idealisme itu muncul hanya ketika di bangku sekolah atau kuliah, tetapi ketika lepas dari bangku sekolah atau kuliah, karena lingkungan tidak mendukung, maka idealisme itu kemudian tumbang. Nggih. Wah, luar biasa Pak, nggih. Kalau ini Pak, masalah kurikulum itu Pak, menurut Bapak, apakah kurikulum pendidikan agama saat ini sudah cukup mendukung dalam pembentukan karakter siswa? Kalau dilihat dari sisi kurikulum dan tujuan pendidikan agama Islam itu sangat relevan dan sudah mencukupi. Hanya saja kendalanya tadi itu Mbak Sania. Yang tidak Lingkungan jujur kita, itu. lingkungan Oke, kita, oke, kemudian lingkungan tidak itu. jujur kan itu Iya. kan. Karena apa? Salah satu di antaranya Nggih. karakter unggul itu ada kejujuran, Iya. ada integritas. Nggih. Integritas mengatakan kalau A ya A, B ya B, C ya C. C. Kalau A dibilang B, B dibilang C, orang-orang menjadi bingung, tidak bisa baca kan Nggih. begitu ya. Iya. Dan itu kondisi lingkungan kita. Ada keikhlasan, ada kerja keras, Nggih. kan itu. Itu adalah salah satu di antaranya ciri-ciri karakter yang unggul, rajin, Nggih. gitu ya. Iya. Misalkan disiplin ini begini bahasanya. Disiplin itu tidak hanya ketika kita di jalan. Pemahaman kita kadang-kadang disiplin itu kan berkendara. Disiplin Iya. itu ya mulai dari kita bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya kita lakukan. Termasuk juga kita bertanggung jawab terhadap resiko. Karena itu diantaranya disiplin, kita mendisiplinkan pembicaraan kita mendisiplinkan perbuatan kita mendisiplinkan sikap kita, karena itu semua akan dimintai pertanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Kita semua adalah pemimpin dan kita akan dimintai terhadap apa yang kita pimpin. Siapa yang kita pimpin pertama adalah diri kita. Sikap kita, perkataan kita, perilaku kita, itu dulu yang kita pertanggungjawabkan. Dan itu dasar-dasar pembentukan karakter pada siswa. Nggih Bapak, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Luar biasa tema kita kali ini nggih Pak, penjabaran yang sangat luar biasa, dan pembicaraan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa fondasi karakter unggul bukan hanya pengetahuan Bapak nggih. Kalau hanya pengetahuan hilang nanti. Nah, harus ada nilai yang tertanam dalam setiap tindakan. Terus Pak nggih. Betul, harus dipraktekkan, harus didukung oleh lingkungan juga. Lingkungan itu sangat menentukan. Memang dari berbagai penelitian, karakter itu menjadikan faktor yang utama untuk keberhasilan anak, untuk membentukkan kepribadian.
dan lebih luas lagi menjadi keberhasilan suatu bangsa atau negara. Oke, alhamdulillah luar biasa Bapak. Untuk hari ini podcast kita selesai sampai di sini dulu Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian perbincangan kita di episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak Blitar bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Saniatur Rahmanita Syafitri bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rosad MSI pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Sania.